EDRT ditangkap, sebuah berita yang viral di dunia dan entah bagaimana langsung nongol di kepala banyak orang di Indonesia akan kemiripannya dengan Filipina dengan Indonesia. Maksudnya bagaimana? Apakah Duterte itu kalau di Indonesia simbolnya Pak Jokowi? Oh, bukan begitu. Tapi banyak kemiripan memang antara Indonesia dengan Filipina. Memang seperti mirroring. Begini penjelasannya. Ferdinand Marcos Junior atau bisa dikenal dengan sebutan Bombong, nama panggilannya adalah anak dari Ferdinand Marcos yang berkuasa dari tahun 1965 hingga 1989 selama 24 tahun. Suatu Marcos senior berkuasa, militeristik, otoritarian diktator diterapkan di Filipina. Filipina kemudian melakukan people power menumbangkan Marcos senior. Marcos dibuang ke Hawaii. Dia terkena tuduhan korupsi. Seakan kejahatan kemanusiaan yang kemudian dinyatakan bersalah dalam Mahkamah Internasional. Bombong saat ini menjabat sebagai Presiden Filipina ke-17 yang menjabat sejak 2022 selama 7 tahun, di mana masa jabatan Presiden sistem politik di Filipina adalah hanya 1 kali masa jabatan. Wakil Presiden Filipina saat ini adalah Sara Duterte yang merupakan anak dari Rodrigo Duterte yang sekarang dituduhkan oleh ICC atau International Criminal Court. Ia kemudian ditangkap dan sedang dalam perjalanan ke pengadilan di Den Haag atau Pengadilan Internasional Urusan Kejahatan Manusia. Sara Duterte adalah wali kota Davao yang sebelumnya di mana ayahnya juga wali kota Davao, Rodrigo Duterte. Dan kemudian cerita dinasti wali kota Davao tahun lalu, Bombong berencana mengubah konstitusi Filipina untuk memperpanjang masa jabatan. Sara Duterte pun berat. Dia mulai ngamuk dan mulai aktif mengagalkan rencana tersebut. Puncaknya, Sara Duterte mengancam akan menghabisi Bombong dengan bantuan pembunuhan bayaran jika dirinya terbunuh. Pernyataan tegas tersebut menjadi sinyal kuat atas terjadinya perpecahan koalisi antara dua keluarga politik terbesar di Filipina, klan Duterte versus klan Marcos. Sara mengungkapkan bahwa dia telah bertemu dan memberitakan berita kepada pembunuh bayaran untuk menghabisi Marcos, istrinya, dan ketua DPR Filipina jika dia terbunuh. Ke Rodrigo Duterte. Dia ditangkap saat baru mendarat di Bandara Internasional dari Ninoy Aquino dari Hong Kong. Ke perjalanan Duterte ditangkap atas berdasarkan surat perintah Pengadilan Kriminal Internasional dengan tuduhan telah melakukan kejahatan kemanusiaan selagi masa jabatannya sebagai Presiden Filipina, yaitu membunuh ribuan pelaku dan bandar narkoba. Berdasarkan catatan kepolisian Filipina, jumlah korban tewas mencapai 6.000 orang akibat perang terhadap narkoba yang pernah dilakukan Duterte, tapi kelompok hak manusia berpendapat bahwa jumlah korban tewas lebih dari 30.000 orang. Lalu, apa yang dilakukan Bombong? Sara Duterte dimasukkan atas tuduhan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, korupsi, dan kejahatan besar lainnya. Tuduhan terhadap Sara Duterte termasuk rencana pembunuhan Presiden Bombong, Ibu Negara Lisa, dan Ketua DPR Martin Romualdez yang merupakan sepupu Marcos. Senat Filipina nantinya akan memutuskan apakah
Sara Duterte perlu dicopot dari jabatannya melalui sidang pada 2 Juni 2025 mendatang. Jika terbukti di dalam sidang Senat, dia akan dilarang untuk mencalonkan lagi diri jabatan di publik di masa depan, termasuk larangan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden 2028. Sekarang, kita ke imajinasi pikiran orang-orang yang banyak melintas. Kalau Bombong adalah putra Marcos, maka Pak Prabowo bisa dikatakan sebagai putra mahkota Soeharto yang bergandengan tangan dengan mantan presiden yang dulunya wali kota Solo, yang anaknya wali kota Solo mirip dengan Sara Duterte dan Rodrigo Duterte, yang menjadi wakil presiden Filipina, punya kemiripan dengan cerita politik di Indonesia. Tuduhan ICC terhadap Duterte mirip dengan tuduhan korupsi Jokowi oleh OCCRP. Bombong dan Sara menjabat tahun 2022. Bulan madu keduanya hanya 1 tahun setelah mulai terjadi gesekan di politik Filipina. Hal ini yang membuat banyak orang Indonesia membayangkan hal yang tidak disukai akan terjadi juga di Indonesia, yaitu kegaduhan politik yang terbayang kemiripannya antara Indonesia dengan Filipina. Waduh, bagaimana nih sobat? Silakan komen di bawah ya.